Hai, selamat datang di channel hiburan populer. Nama Prilly Latuconsina saat ini tengah benderang di langit hiburan tanah air. Ia tercatat satu dari sedikit artis yang telah meraih popularitas, karya, materi, dan prestasi di usianya yang masih terbilang muda. Hayo, kamu simak saja bagaimana aktris, penyanyi, dan penulis ini mengawali karirnya hingga bersinar pada video 6 fakta perjalanan karir Prilly Latuconsina di video hari ini. Tapi sebelum terus menonton, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya juga ya, agar kamu tidak pernah ketinggalan infotainment terbaik setiap harinya. Tak berniat jadi artis. Prilly yang memiliki nama lengkap Prilly Mahathai Latuconsina lahir di Tangerang, Banten pada 15 Oktober 1996. Ditulis situs Merdeka, Prilly Latuconsina awalnya tidak memiliki cita-cita sebagai artis atau terjun ke dunia hiburan. Prilly awalnya mengaku bercita-cita sebagai dokter atau guru TK. Namun semua itu berawal saat ia mengambil les di sebuah sanggar. Suatu hari seorang kreator TV menawarinya pekerjaan untuk mengisi spot acara Si Bolang, yakni Bocah Petualang. Ia pun menerimanya dan melaksanakan syuting di Lombok selama 2 pekan. Koki Cilik. Setelah debut di Si Bolang, ia kemudian dipercaya memandu acara Koki Cilik pada tahun 2009. Sejak saat itu namanya mulai populer, namun dirinya memilih berhenti saat akan mengikuti ujian nasional tingkat SMP. Disatir laman Republika, karena fokus dengan pendidikan, pemain film Matt and Mo itu bahkan sempat akan melepas karirnya di dunia hiburan. Namun sang mama meyakinkan jika pendidikan Prilly tidak akan terganggu meskipun tetap berkarir sebagai seorang artis. Dorongan dari sang mama itu yang kemudian membuat mantan kekasih Maxim Botir ini akhirnya menerima tawaran bermain di sinetron Get Married the Series di tahun 2010. Ganteng-ganteng serigala. Setelah bermain dalam sinetron Get Married, ia perlahan jatuh cinta pada dunia peran dan mulai menerima berbagai tawaran sinetron. Ditulis laman Creed ID, nama Prilly mulai terkenal saat dirinya membintangi sinetron Monyet Cantik. Gadis keturunan Ambon Sunda itu juga sempat membintangi sinetron Ganteng-ganteng serigala yang membuat namanya mulai diperhitungkan. Prilly Latuconsina saat itu sangat terkenal, apalagi dengan kabar kedekatannya dengan lawan mainnya di sinetron Ganteng-ganteng serigala, yakni Aliando. Setelah itu, tawaran berakting seolah berebut datang, termasuk mendapat banyak tawaran bermain film televisi alias FTV. Danur dan puncak popularitas. Dari sebuah peran pendukung di film Honeymoon, Prilly akhirnya mendapat peran utama lewat film horor Danur. Kesuksesan film ini menjadi salah satu box office di Indonesia pun semakin mengangkat namanya. Dicatat laman Republika, popularitas Prilly yang masih berusia 23 tahun beriringan dengan sejumlah prestasi yang berhasil diraihnya. Misalnya meraih artis sinetron terfavorit pada Panasonic Global Award selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2017. Dirangkum oleh Wikipedia, hingga 2020 Prilly telah bermain dalam 12 film juga 12 sinetron, serta 16 FTV. Di bidang tarik suara, ia juga telah merilis sebuah album studio yang berisi sejumlah single. Tidak sampai di situ, ia juga telah menulis dan merilis buku karyanya 5 Detik dan Rasa Rindu. Pernah dibayar 500.000. Soal bayaran, Prilly mengaku di awal karirnya pernah dibayar 500.000 per episodenya. Hal itu ia ungkap saat hadir sebagai bintang tamu di channel YouTube Arif Muhammad via situs Merdeka. Prilly menjelaskan kalau bayaran pertamanya dulu memang sangat kecil karena niat awalnya memang hanya iseng. Artis yang diisukan pernah dekat dengan Teuku Rasya ini mengaku hanya dibayar 1 juta untuk 2 episode dengan lama kerja 2 pekan dengan beban kerja yang cukup melelahkan. Rumah mewah dan ragam bisnis.
Menghabiskan hampir seluruh masa remajanya di hiburan tanah air, Prilly akhirnya dapat merasakan buah kerja kerasnya dengan hadirnya rumah mewah bergaya arsitektur Eropa yang baru saja ditempatinya. Dilansir oleh ADN Times, rumah 4 lantai tersebut ditaksir seharga 5 miliar rupiah. Rumah itu juga memiliki ragam fasilitas mulai dari kolam renang, taman di atas lantai, ruang biliar, minibar, ruang home theater hingga ruang khusus koleksi barang branded Prilly. Tidak hanya mengandalkan penghasilan dari dunia hiburan, Prilly juga berpikir cerdas dengan memanfaatkan penghasilannya untuk berbisnis. Dari dunia hiburan, seperti disebutkan oleh laman Republika, penghasilan Prilly juga ia manfaatkan untuk membuka ragam usaha. Mulai dari berbagai jenis kuliner seperti bakery, sponge cake, minuman pelangsing, serta produk pakaian. Wah, bisa dibayangin dong ya, segede apa rekening Prilly? Nah gengs, jadi setiap orang untuk sukses bisa datang dari pintu mana saja tanpa disangka-sangka. Prilly yang awalnya tidak berniat jadi entertainer akhirnya kini malah bersinar karena kemauan diri dan motivasi orang tuanya. Wah, jadi siapa nih yang mengidolakan Prilly? Oke deh gengs, terima kasih ya sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa klik like, share, dan tuliskan opinimu di kolom komentar bawah sana. Sampai jumpa dan bye!